Ridwan Habib, tenaga ahli utama KSP. Menurut Anda, sebetulnya pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini mau disampaikan kepada siapa? Kepada semua publik Indonesia, semua ketua umum partai politik, atau kepada siapa? Tentu saja karena ini di forumnya Bang Rambun, tentu saja kepada audiens dulu, Mas BDM. Oh, Tetapi audiennya Seknas Jokowi. betul, akan tetapi kan Bapak Presiden tahu bahwa itu acara terbuka untuk publik, Hmm, ada media. hmm, Dalam hal ini tentu saja beliau pasti paham benar bahwa ini akan juga dilihat oleh yang lain, hmm. termasuk juga oleh partai politik, oleh masyarakat lah gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya kepada Mas Rambun dan kawan-kawan. Bisa nggak sih disederhanakan gini, kira-kira saya tahu semuanya loh, kelakuan-kelakuan atau perilaku partai politik, data-datanya ada, jangan coba-coba gitu. Bisa nggak ditafsirkan begitu? Saya kira presiden itu produk demokrasi yang sudah matang di Indonesia, Mas BDM. Artinya begini, tadi sampaikan Mbak Mutia, kalau ingin melakukan sesuatu yang negatif, tentu saja tidak perlu diumumkan. Oh, Saya agak mundur ke belakang, Mas BDM, dalam kasus Amerika Serikat. Masih ingat skandal Watergate, hmm, Nixon? hmm, Nixon melakukan upaya diam-diam menyusupkan intelijen intelijen. gelap untuk dalam konteks memenangkan partainya. Dan itu ketahuan oleh 2 orang wartawan yang gigih dengan 1 orang whistleblower dari FBI. Itu dilakukan diam-diam. Dia tidak kemudian mengumumkan secara terbuka. Hmm. Sebaliknya Bapak Presiden sangat paham bahwa itu forum terbuka, menjelaskan kepada publik dan kepada Seknas Jokowi bahwa beliau paham, beliau tahu, tapi konteksnya jangan dilepaskan dari 24 menit sebelumnya. Oh, yang panjang itu ya? Yang panjang itu, karena ini dalam konteks memilih pemimpin Hmm. di 2024 dan 2029, bukan dalam konteks membahas tentang intelijen gitu Mas. Oke, baik, baik. Bu, Mbak Mutia, jadi kalau bagi Anda sebagai politisi Partai Golkar, gimana Anda, apakah pernyataan Presiden Jokowi soal menguasai semua data-data intelijen punya makna tertentu bagi Partai Golkar? Tadi ketua umum saya udah bicara ya, beliau bilang biasa aja ini data memang sudah ada, jadi saya nggak akan melebihi apa yang ketua umum saya sudah sampaikan. Tapi kembali ke pengawasan itu Mas, tadi Mas Usman sampaikan bahwa di dalam Komisi 1 ada lagi sebuah Timwas namanya. Jadi ini undang-undang intelijen yang saat ini itu mengamanahkan bahwa di dalam DPR ada lagi Timwas intelijen. Dan itu terdiri dari berbagai fraksi. Oke. Jadi meskipun tadi kita dengarkan begitu banyak partai-partai berbeda suara, tapi pada akhirnya sampai saat ini Timwas dari partai manapun belum ada yang mengangkat isu Oh, ini hanya kepada bermain di kami. media aja ya? Kami kebetulan ketua Timwas intelijen juga tidak ada fraksi yang mengatakan Mbak ayo kita telaah, kami agak keberatan gitu, belum ada. Belum ada. Dan ini juga sekaligus penenang mudah-mudahan buat teman-teman yang pro demokrasi tentunya bahwa ada Timwas juga yang kita akan selalu bekerja dan isinya seluruh partai, masing-masing partai satu, jadi sangat keterwakilannya itu partai besar dan partai kecil tetap sama-sama satu dihitungannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi Oke. penenang gitu. Usman, jadi kalau dibaca, banyak orang yang membaca ini adalah peringatan dari Presiden Jokowi kepada ketum-ketum partai politik bahwa datanya ada di tangan gitu. Jangan coba wira-wiri Ya. yang nggak terlalu jelas. Itu gimana Anda merespon spekulasi yang seperti itu? Ya, itu yang saya kira harusnya kita jujur. Jadi nggak perlu terlalu jauh-jauh. Misalnya, oh ini maksudnya adalah membangun kekhawatiran, membangun kewaspadaan supaya partai tidak memiliki ideologi tertentu seperti yang Mas Ridwan bilang, itu saya kira terlalu ngada-ngada lah. Karena pernyataannya jelas kok yang dimaksud itu soal pemilu ini kan gitu. Nah, yang perlu ditegaskan adalah partai politik itu punya kedaulatan penuh di dalam berdemokrasi di Indonesia. Teorinya? Teorinya. Dan partai politik juga bukan objek dari intelijen. Tapi objek kata Pak Pontoh tadi kan semuanya diawasi. Nggak bisa kalau internal partai. Yang dimaksud oleh Pak Jokowi kan internalnya, jeroannya itu, dalemannya itu yang saya kira nggak boleh di dalam konteks berdemokrasi gitu. Kenapa? Karena dalam banyak kasus intervensi intelijen juga terjadi. Dalam kongres partai, dalam rekrutmen partai, dalam seleksi calon partai, itu yang saya kira nggak boleh dihindari. Nah, ini yang perlu ditelusuri yang kami maksud. Kami juga nggak memberikan semacam judgement yang final, saya kira itu perlu diselidiki oleh Komisi 1. Kalau ada subkomisi intelijen, itu akan sangat baik gitu. Jadi saya kira di dalam konteks menjalankan tugas-tugasnya partai, itu kan punya hak untuk berserikat, punya hak untuk berkumpul secara damai, punya hak untuk beroposisi bahkan. Nah, karena itu mereka harus diberi jaminan untuk tidak ditakut-takuti atau untuk melaksanakan kebebasannya tanpa ada rasa takut untuk diawasi atau diinteli
oleh badan-badan intelijen negara gitu. Apalagi intelijen BAIS misalnya. Itu kan nggak boleh berorientasi ke dalam negeri. Baik. Ke luar negeri, pertahanan gitu loh. Orientasinya ke eksternal, musuh negara, bukan ke dalam negeri gitu loh. Baik. Itu yang saya kira penting. Rambun, jadi kalau ini kan acaranya di tempat Anda, Seknas Jokowi ya. Apakah kemudian pernyataan Presiden ini memang ditujukan kepada orang-orang yang kemudian berbeda arah politik dengan Presiden Jokowi untuk Capres 2024? Saya rasa tidak seperti itu dan tidak ada indikasi apapun baik implisit ataupun eksplisit bahwa Pak Jokowi melakukan, mengarahkan bahkan mengendalikan semua proses di partai gitu ya. Ini dalam konteks partai politik. Berkali-kali dia bilang ini beberapa kali dalam kesempatan ketika kita ketemu dia, ini urusannya koalisi partai, jangan campuri. Dia selalu mengatakan begitu. Jadi kalau dibilang bahwa Pak Jokowi bahwa ini indikasi bahwa melakukan kedaulatan mengganggu kedaulatan partai atau mencoba agar kedaulatan partai itu bisa diminish, bisa diminimalisir, saya rasa enggak. Itu menurut saya itu berlebihan. Ya kan, spekulasi-spekulasi seperti itu. Dan juga sekali lagi juga saya katakan, yang namanya data intelijen itu bukan hanya soal ancaman dari luar, tapi juga ancaman dari dalam. Itu jelas eksplisit disebut di dalam undang-undang. Jadi jangan kita hanya mengatakan bahwa yang dilihat tuh cuma Cina yang dilihat, enggak juga begitu. Kita harus melihat secara keseluruhan. Dan ternyata faktor instabilitas di dalam negeri kita dalam beberapa tahun terakhir ini datang dari baik dari luar, yang kebanyakan juga datang dari dalam. Jadi apakah aspek-aspeknya, seluruh aspek saya sih mengasumsikan mungkin Pak Ponto bisa seluruh aspek kehidupan di negeri ini pasti dipantau gitu. Kita juga tahu waktu zaman kita juga kita semua dipantau satu persatu. Baik. Jadi buat saya, jadi menurut saya, jadi kalau yang kita bilang bahwa nggak ada indikasi, jadi kita hanya jangan ngeloncat gitu mengatakan bahwa ini Pak Jokowi lagi ada spekulasi seperti itu. Nah, kita tadi Mbak Mutia tadi udah menjelaskan, menenangkan lah. Sebenarnya itu nggak ada gitu. Jadi memang ini ada polemik di luar aja. Tapi kalau nggak ada polemik kan juga nggak seru. Nggak seru. Jadi warming up. Pak Ponto. Jadi kalau Pak Ponto baca, memang agak jarang sih. Saya tahu lah data arah politik itu diungkapkan. Sebenarnya ini kalau Pak Ponto baca sebagai mantan Kabais, ini pesan ini ditujukan kepada hanya mengatakan saya tahu semuanya atau diarahkan kepada pesan-pesan kelompok tertentu? Bagi saya itu beliau hanya menyatakan bahwa saya tahu banyak. Jadi saya percayalah sama saya tahu banyak. Ya, ya. Itu aja. Terus artinya? Ya saya tahu banyak, itu aja. Tahu banyak artinya akan Ya kan tergantung beliau nanti mau diapakan itu pengetahuannya itu. Kan tidak akan ada satu orang pun bisa tahu data. Misalkan saya kasih ini Pak, ambil ini data saya. Setelah itu mau diapakan? Mau dipakai buat lempar, buat membaca, buat memoto, kan kita tidak akan pernah tahu. Tapi kalau bacaan dari Pak Ponto sebagai mantan Kabais, laporan intelijen berkaitan dengan partai itu isinya apa sih Pak? Dengan partai. Kita tidak melihat itu partai. Tapi kita melihat itu, ini ada kegiatan sekelompok orang, ada manusianya, ada ngapain dia. Itu kalau tidak ada, itu tadi UK. Tapi ada kalanya kalau kita laporkan begitu aja, kalau presiden tidak minta atau tidak diminta, itu dibuang percuma. Makanya saya bilang, bagi intelijen itu hanya menyumbang 40% dari keputusan seorang komandan. Kalau kita tentara ya bilang komandan, presiden, itu hanya 40%. Jadi jangan dianggap keputusan seorang komandan itu 100% itu dari intelijen. Tidak. 40%. Itulah sebabnya ada yang namanya UUK. Orang kan tidak pernah melihat itu UUK. Jadi kalau saya sudah tertarik ya, begitu saya tertarik artinya sudah 60% saya tahu. Tinggal 40%. Saya akan keluarkan UUK. Cari sisanya ini. Untuk melengkapi 100% baru saya bertindak. Oke. Itu. Ya. Jadi kalau beliau bilang saya sudah dapat semua itu hanya 40% dari. Belum tentu dieksekusi juga ya? Kalaupun dieksekusi itu bukan dari intelijen. Dari Kompas data misalnya. itu, dari orang lain. Dari Kompas misalnya. Dari Kompas bisa, iya betul. Itu loh. Oke, jadi